Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azamaki dari kelas 12 IPS 4 dari siswa SMA Negeri 74 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi tentang peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peristiwa Aufklärung. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan materi yang pertama. Apa sih Aufklärung itu? Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Berbeda dengan Renaissance, Aufklärung merupakan proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa, di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan kemampuan berpikir manusia dapat menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Nah, jikalau pada masa Renaissance, cara berpikir orang-orang Eropa kembali kepada cara berpikir Romawi kuno. Nah, pada masa Aufklärung ini adalah suatu proses di mana cara berpikir yang sudah terjadi pada masa Renaissance mengalami proses pendewasaan lebih baik lagi. Renaissance menghasilkan gagasan dalam bidang humaniora, sedangkan Aufklärung menghasilkan gagasan dalam bidang sains dan teknologi. Mulainya Aufklärung. Aufklärung terjadi di Eropa antara tahun 1695 sampai 1815 dan berkembang di Jerman, Prancis, dan Inggris, lalu menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Nah, apa yang menjadi latar belakang Aufklärung? Terjadinya Renaissance membawa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa dan memancing segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Lalu, munculnya revolusi dalam berpikir melahirkan gagasan-gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percobaan begitu saja seperti masa sebelumnya. Perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Dalam prakteknya, metode ilmiah ini membutuhkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan, sehingga pada masa ini muncul kebiasaan berpikir yang tidak lagi terikat dengan kepercayaan dan tradisi pada masa itu. Berikutnya ada tujuan Aufklärung. Yang pertama, mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah, lalu membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi pasti ada sebab akibatnya. Yang terakhir, melahirkan cara berpikir yang empiris, serta ilmiah, dan tidak hanya berdasarkan kepada kepercayaan dan tradisi semata. Pada masa Aufklärung, melahirkan beberapa pemikiran tokoh, di antaranya rasionalisme, kantianisme, empirisme, fenomenologi, positivisme, pragmatisme, idealisme, eksistensialisme. Tokoh Aufklärung. Yang pertama ada Immanuel Kant. Ia berasal dari Jerman. Ia berpendapat bahwa jika manusia belum yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan, itu tanda manusia tersebut belum dewasa. Oleh karena itu, sapere aude, beranilah berpikir. Yang kedua ada Francis Bacon, yang berasal dari Inggris. Ia berkata, knowledge is power. Lalu ada John Locke, yang juga merupakan berasal dari Inggris. Ia berkata bahwa setiap individu punya hak-hak yang dapat dirampas dari dirinya, atau liberalisme. Yang ketiga ada J.J. Rousseau. Ia berasal dari Prancis. Ia berkata, konsep negara demokrasi. Lalu yang terakhir ada Voltaire. Ia berpendapat reformasi sosial. Oke, kita sekarang ke pokok pembahasan materi yang terakhir, yaitu ada pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung itu sendiri ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif Aufklärung yang pertama ada berkembangnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan cara berpikir ilmiah. Lalu yang kedua, munculnya penemuan-penemuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Sedangkan pengaruh negatif Aufklärung yang pertama ada lunturnya pengaruh agama di Eropa, terutama agama Katolik Roma. Lalu yang kedua, munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti Tuhan atau ateisme.
dan mengagungkan kemampuan akal manusia atau reason untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi Aufklärung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.